Halo, kembali lagi di perkuliahan keamanan basis data pada pembahasan penerapan enkripsi dan juga proteksi data untuk non-relasional, yaitu penggunaan Cassandra. Tujuan dari perkuliahan ini adalah di mana mahasiswa mampu menerapkan praktis dari prinsip-prinsip keamanan pada basis data non-relasional. Materi yang dibahas ada 3 poin penting adalah autentikasi, otorisasi, dan juga enkripsi, dan juga performance consideration. Pembahasan pertama adalah autentikasi. Nah, di sini adalah volume data yang sangat besar itu yang harus ditangani oleh si Cassandra setiap harinya dapat menjadikan target bagi para peretas, apalagi data tersebut itu sensitif dan juga rahasia. Maksudnya di sini adalah di mana si Cassandra ya sering kan digunakan untuk penyimpanan data dan juga pengelolaan data nih dalam jumlah yang sangat besar, dan juga digunakan secara namanya terdistribusi. Karena banyak perusahaan nih menggunakan Cassandra untuk data penting seperti kayak transaksi, data pelanggan, catatan operasional, maka data di dalamnya itu pasti dianggap sangat bernilai. Kemudian besarnya volume data itu kan pasti nih sifatnya sensitif, menjadikan si Cassandra itu target potensial bagi para peretas ataupun attackers itu. Misalnya nih, ada namanya kejadian pencurian data, injeksi query, kemudian juga ada namanya serangan DDoS ke node-nya. Jadi Cassandra memang nih bukan ya hanya harus cepat-cepat, harus namanya scalable gitu kan, tetapi juga wajib namanya memiliki lapisan keamanan yang kuat, terutama dalam hal autentikasi, otorisasi, dan juga enkripsinya. Jadi di sini kita membahas tentang autentikasinya. Jadi secara default, autentikasi Cassandra itu dinonaktifkan, yang berarti dari klien manapun dapat mengakses DB sehingga diperlukan kehati-hatian dan juga recheck kembali untuk keamanannya. Nah, jadi di sini itu ya, jadi ketika Cassandra pertama kali diinstal itu, fitur autentikasinya itu tidak diaktifkan secara default. Jadi siapapun nih yang mengetahui IP dari juga port Cassandra ini, biasanya ya yang digunakan itu 9042 itu dapat langsung terhubung tanpa perlu username dan juga password. Ini juga sangat berisiko ya, terutama jika cluster Cassandra itu dapat diakses dari jaringan publiknya. Jadi risikonya adalah akses tanpa batas dari pihak tidak berwenang, kemudian juga nanti ada potensi modifikasi data dan juga penghapusan key space dan juga pembacaan informasi yang sangat sensitif. Nah, di sini kan dibilang nih, sehingga diperlukan kehati-hatian juga recheck kembali untuk titik keamanannya. Berarti di sini adalah administratornya dan juga para developernya itu harus melakukan pengecekan ulang konfigurasi keamanan Cassandra-nya. Apapun yang dicek nih, pertama adalah mengaktifkan autentikasi dan juga otorisasi. Kemudian juga nanti mengatur TLS dan juga SSL encryption-nya untuk melindungi data in transit-nya. Kemudian juga harus namanya mengelola role dan juga permission yang sangat ketat. Kemudian juga nanti akan melakukan penutupan port-port yang tidak perlu. Jadi intinya adalah Cassandra itu sebenarnya tidak otomatis aman, tapi keamanan itu harus namanya perlu diaktifkan dan juga dikonfigurasikan secara eksplisitnya. Kemudian di sini adalah Cassandra itu menyediakan sistem autentikasi dan juga manajemen peran bawaan sederhana. Jadi ada namanya password authenticator. Password authenticator itu merupakan nih mekanisme autentikasi bawaan dari Cassandra. Jadi ketika diaktifkan itu, Cassandra hanya mengizinkan koneksi yang menggunakan username dan juga password valid gitu. Nah, kalau contohnya nih data kredensial itu disimpan di dalam table internal system out roles. Kemudian ada namanya Cassandra Role Manager. Itu merupakan komponen pengelolaan peran ataupun roles dalam hak akses permission pengguna kayak gitu. Contohnya ya ada namanya role admin, pasti kan dia bisa membuat key space dan juga table. Kemudian juga ada namanya role user app, hanya bisa membaca data. Kemudian juga ada namanya role untuk read only, itu berarti tidak bisa ya melakukan kayak untuk proses ke dalam namanya DB-nya gitu. Jadi dengan dua fitur itu, Cassandra tuh dapat membatasi siapa aja sih yang boleh mengakses data dan juga tindakan-tindakan apa yang boleh dilakukan. Kemudian kan fitur-fitur ini dapat diaktifkan melakukan proses itu dengan diedit di file cassandra.yml. Nah, di sini adalah si file-file itu termasuk dari namanya autentikasi itu disimpan di file konfigurasi utamanya. Jadi di sini perlu namanya melakukan pengaktifan autentikasi yang dilakukan oleh administratornya. Kemudian kita membahas tentang otorisasi. Setelah autentikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan apa yang diizinkan oleh pengguna yang telah terautentikasi
Otorisasi dalam Cassandra dikelola melalui izin permission pada berbagai objek basis data seperti case, space, kemudian table, kemudian yang lainnya. Nah, jadi di sini adalah kita mengingat kembali kalau autentikasi itulah siapa kamu, kemudian adalah otorisasi adalah apa yang boleh kamu lakukan. Nah, jadi kalau di otorisasi di Cassandra ini adalah berarti nih seorang pengguna berhasil login nih ke Cassandra-nya itu di mana berhasil melalui proses autentikasi ya. Jadi sistem harus namanya menentukan hak akses ataupun permission apa yang dimilikinya. Hal ini nanti diatur mekanisme otorisasi pada Cassandra Authorize dan juga Cassandra Role Manager. Nah, objek ini kan yang bisa dikenal izin nih ada permissionnya itu ada dibagi-bagi objek basis datanya. Contohnya nih objeknya kalau case space gitu ya kan, berarti itu adalah unit logis tertinggi untuk kumpulan table. Misalnya ada create, alter, drop, case space. Kemudian kalau yang table itu adalah struktur data utama untuk penyimpanan data yang dimana hak aksesnya itu ada bisa select, modify, ada alter, ada juga ada drop. Ada objek function, ada objek role, ada juga objek untuk all case space. Nah, kalau contohnya jenis permission ya yang ada di Cassandra itu hampir sama juga sama di Relational Database Management System itu seperti kayak ada create, alter, drop, select, modify, authorize, describe gitu. Seperti contohnya nih, kita melakukan kayak create table gitu ya kan. Berarti kan kita melakukan perizinan di mana mengizinkan pengguna membuat objek baru seperti entah create table kayak gitu. Nah, kemudian juga di dalam namanya Cassandra ini memiliki namanya Role Based Access Control (RBAC) gitu. Jadi si pengguna itu memiliki satu ataupun lebih role. Role itulah nanti akan menentukan izin apa yang dimilikinya. Jadi cara kerja otorisasi ya secara umumnya itu adalah pertama ada namanya user login ya. Si Cassandra itu memverifikasi kredensial ataupun kode autentikasinya. Kemudian role-nya cocok nggak sih gitu. Cassandra-nya melihat role yang dimiliki usernya. Kemudian permission-nya dicek nih. Cassandra itu memeriksa apakah role tersebut memiliki izin untuk menjalankan perintah yang diminta. Contohnya adalah select lah, insert lah gitu. Kemudian ada namanya eksekusi ditentukan. Jika diizinkan sesuai, perintah akan dieksekusi. Jika enggak, Cassandra itu nanti akan menolak aksesnya. Nah, di sini ada port-port ya untuk melakukan pengaksesan itu ada 6 port number untuk melakukan akses nih. Jadi di sini ada yang port 22 itu kan tipe portnya itu public nih, dimana fungsinya itu adalah untuk SSH. Kemudian juga ada yang untuk Cassandra internode gitu ya kan, itu ada yang 700, kemudian ya 7001, kemudian ada 7199. Nah, fungsinya itu juga ada beda-beda ya. Ada namanya untuk internode cluster, kemudian juga ada namanya SSL internode, kemudian juga ada yang JMS monitoring port. Kemudian juga untuk di sisi kliennya itu ada 2 port gitu ya kan. Secara defaultnya yang tadi ketika Cassandra diinstal itu port yang pertama kali yang bisa diakses secara bebas itu adalah 9042, itulah client port. Kemudian juga untuk 9142 itu adalah default untuk native transport protocol. Kemudian kita membahas ke enkripsi. Nah, di sini adalah makna dari data in transit dan juga data at rest pada RDB memiliki kesamaan ya dengan versi NoSQL itu. Namun pembedanya adalah tentang penerapan pada kategori NoSQL-nya. Kalau yang kita ingat ya, untuk di RDMS itu adalah data in transit itu di mana data sedang dikirim dari satu titik ke titiknya lain nih, misalnya dari klien ke server ataupun dari node ataupun antar node dalam sistem terdistribusi. Nah, kalau di dalam namanya NoSQL ini adalah bagaimana data dikirim melalui jaringan antara klien dan server ataupun antar node di dalam Cassandra itu. Jadi harus diamankan supaya tidak disadap ataupun diubah selama proses transmisinya. Dalam si Cassandra ini juga bisa menjamin lewat penggunaan TLS ataupun Transport Layer Security ataupun SSL Secure Socket Layer ataupun MTLS antara klien dan juga server serta antar node server gitu. Nah, jadi
Singkat cerita adalah si TLS ini merupakan penerus dari SSL ya, yang digunakan untuk enkripsi komunikasi antara pihak luar itu tidak bisa baca isi datanya. Kemudian nanti si SSL ini versi lamanya TLS itu, kemudian nanti ada istilah MTLS itu adalah mutual TLS. Jadi ini sebenarnya versi TLS yang dianggap lebih aman karena kedua belah pihak itu maupun client to server itu harus memverifikasi sertifikat digitalnya kayak gitu. Di sini kita memahami tentang definisi si SSL nih. Jadi si SSL ini merupakan protokol keamanan yang pertama yang dirancang untuk menyediakan keamanan komunikasi melalui jaringan komputer. Protokol ini menggunakan kriptografi asimetris untuk autentikasi enkripsi simetris untuk kerahasiaan dan juga autentikasi pesan, authentication code untuk integritas si pesannya. Jadi maksudnya di sini adalah si SSL ini sebuah protokol keamanan yang dirancang itu kan untuk melindungi komunikasi data melalui jaringan, yaitu melalui jaringan komputer yaitu internet. Jadi tujuannya adalah si data itu ketika dikirim ya antara dua pihak itu, misalnya nih si klien dan server itu tetap aman, jadi nggak bisa dibaca orang lain dan juga tidak dapat dimanipulasi selama proses pengiriman. Fungsi utama si SSL ini adalah pertama ya ada kerahasiaannya gitu. Nah, di sini maksudnya adalah data yang dikirim itu melalui jaringan tidak bisa dibaca oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang kedua adalah integritas gitu. Berarti data itu tidak boleh diubah ya, tidak boleh dimanipulasi ataupun tidak boleh dirusak selama proses transmisi. Kemudian juga ada namanya autentikasi yang dimana menjamin bahwa nih pihak yang berkomunikasi antara si klien dan server itu benar-benar namanya saling juga dapat dipercaya. Nah, jadi di sini tuh di komponennya si SSL ini ya, ataupun di istilahnya lah komponen kriptografinya itu ada 3 jenis kriptografi yang bekerja di SSL secara bersama-sama. Ada namanya kriptografi asimetris ya, yang digunakan itu untuk autentikasi dan juga pertukaran kunci. Jadi menggunakan dua kunci berbeda, ada nanti istilah public key dan juga private key. Kalau public key itu dapat dibagikan ke siapapun, private key itu hanya diketahui oleh pemiliknya. Kalau dalam penerapan algoritmanya itu adalah RSA dan juga ACDSA. Fungsinya adalah memastikan bahwa si server dan juga si pihak-pihak yang itu adalah sah, bukan penipu. Contohnya nih, saat proses mengakses situs HTTPS itu, proses akan memeriksa sertifikat SSL server itu untuk memastikan identifikasi valid sebelum melakukan komunikasi. Kemudian juga nanti ada istilah kriptografi simetris itu di mana digunakan untuk enkripsi isi data selama komunikasi. Jadi nanti menggunakan satu kunci aja nih, tapi yang sama untuk enkripsi sama deskripsinya. Itu lebih cepat ya daripada namanya kriptografi asimetris itu. Contohnya nih, kita menggunakan algoritma AES Advanced Encryption Standard seperti di Relational Database Management System. Mekanismenya itu adalah di mana setelah proses autentikasi berhasil menggunakan kriptografi asimetris, nanti si SSL itu membuat session key untuk menginskripsi seluruh komunikasi berikutnya. Kemudian juga nanti ada namanya si komponen kriptografinya itu yang terakhir adalah MAC, di mana Message Authentication Code digunakan untuk menjamin integritas data. MAC itu memastikan bahwa data tidak berubah selama transmisi. Jadi kalau pesan diubah sedikit saja ketika dikirim, maka kode emisinya itu yang dihasilkan sisi penerima tidak akan cocok nih sama si pengirimnya. Maka dianggap itu rusak ataupun disusupi. Kemudian ada ini ya, TLS itu Transport Layer Security. Nah, di sini definisinya adalah protokol kriptografi standar industri untuk mengamankan data selama transmisi antara dua komputer. Nah, jadi di sini tuh ya, si TLS ini merupakan protokol kriptografi standar industri yang digunakan untuk mengamankan data selama proses transmisi, berarti data in transit antara dua komputer melalui jaringan, misalnya antara si web server dan juga si browser penggunanya, antara si klien dan juga server base data. Tujuannya ngapain sih gitu? Tujuannya adalah data tidak bisa disadap oleh pihak ketiga, berarti confidentiality. Kemudian juga datanya tidak bisa dimodifikasi selama perjalanan, berarti integritinya. Kemudian dan pihak yang berkomunikasi itu benar-benar terverifikasi ataupun terautentikasi. Karena
si TLS itu merupakan fondasi utama keamanan komunikasi di internet modern yang sekarang nih. Nah, kemudian ya, si penggunaan dari TLS ini yang sering digunakan, pokoknya nih, kamu ketika mengakses sebuah situs itu harus pada situs HTTPS, karena S yang di akhir HTTP ini berarti koneksi kamu tuh dilindungi oleh TLS ini. Jadi apa nih hubungan TLS sama SSL nih? Kalau SSL ini kan sebenarnya versi lama ya gitu, karena itu versi terakhirnya versi SSL 3.0 keluaran tahun 1996. Sedangkan kalau yang TLS ini versi yang terakhir itu adalah TLS 1.3 itu di tahun 2018 tapi masih digunakan. Nah, jadi si SSL ini masih memiliki rentan terhadap beberapa serangan yang modern sekarang karena kan dia keluaran tahun 1996 ya. Kemudian kalau yang TLC ini merupakan memperbaiki kelemahan dari si SSL ini. Meskipun nih SSL itu sudah tidak digunakan secara resmi ya, tapi istilahnya itu sekarang berubah jadi SSL/TLS gitu. Karena SSL ini kan secara historisnya itu kan pertama kali diperkenalkan ya tentang sistem keamanan basis data itu. Jadi maka karena sudah dikenal dengan khalayak umum itu, maka SSL/TLS digunakan penamaannya. Nah, di sini ada namanya proses ketika kita menggunakan penerapan SSL nih. Nah, di sini ada namanya handshake. Handshake di sini adalah negosiasi awal. Jadi di sini itu klien dan server memiliki koneksi dan menyepakati metode enkripsi yang digunakan. Jadi di sini adalah si klien dan server itu saling bertukar informasi tentang versi TLS-nya, algoritma yang didukung sampai namanya sertifikat digitalnya. Jadi di sini itu ya si server itu mengirimkan sertifikat publiknya yang diverifikasi oleh kliennya. Jadi di sini nanti akan ada namanya sertifikat exchange itu server maupun klien itu memberikan sertifikat sebagai bukti identitasnya. Nah, kemudian juga ada namanya pertukaran kunci di mana si klien dan server itu menyepakati kunci simetris yang akan digunakan selama sesi komunikasi. Nah, jadi di sini adalah ada namanya proses autentikasi. Si klien memastikan bahwa sertifikat server ini valid dan dikeluarkan oleh Certificate Authority atau otoritas sertifikat yang terpercaya. Dan juga dalam mutual TLS ini, klien juga mengirimkan sertifikat untuk diverifikasi oleh servernya. Nah, nanti kan di sini tuh setelah proses dari autentikasi itu si klien dan server itu membuat kunci rahasia nih ataupun session key yang akan digunakan untuk enkripsi dan juga deskripsi data selama si sesi komunikasinya. Nah, kemudian juga di sini ada namanya secure transmisi, data dienkripsi dengan kunci simetris tersebut dan ditransmisikan. Nah, jadi semua data yang dikirimkan antara kedua belah pihak itu kemudian deskripsikan dengan kunci session tersebut itu sehingga tidak bisa dibaca ataupun diubah oleh pihak ketiganya. Penggunaan TLS ya di luar dari web server itu ada juga diterapkan dalam namanya sistem komunikasi dan juga base data. Contohnya ya, kalau di email itu untuk mengamankan SMTP, POP3, kemudian IMAP. Kemudian juga ada instant message nih seperti SMTP, Signal, database termasuk Cassandra, MongoDB, ProgressSQL itu tujuannya untuk menginskripsikan client to node ataupun node to node communication. Bahkan ya di API komunikasi juga ada diterapkan ya penggunaan TLS ini. Contohnya adalah REST API berbasis HTTPS. Jadi intinya adalah TLS ini merupakan protokol keamanan modern yang menggantikan SSL yang dimana berfungsi untuk melindungi data selama transmisi antar komputer dengan cara enkripsi, verifikasi, hingga menjaga integritas si datanya. Nah, jadi dengan si TLS ini komunikasi menjadi aman dari penyadapan dan juga manipulasi baik itu di web, email, maupun database seperti Cassandra-nya. Adapun nanti istilah-istilah ya dalam SSL/TSL ini sebelum kita mempelajari tentang handshake SSL/TSL itu ada istilah yang wajib namanya kita pahami dulu ataupun kita ketahui dulu. Yang pertama ada nanti Cipher Suite, di mana kumpulan algoritma yang mendefinisikan parameter kriptografi untuk sesi SSL/TSL untuk mencakup metode pertukaran kunci, cipher enkripsi, dan juga fungsi hashnya.
Kemudian nanti ada nama istilah digital certificate, di mana dokumen elektronik yang mengikat kunci publik dengan entitas seperti situs web organisasi. Sertifikat ini memungkinkan autentikasi yang aman di internet. Sertifikat digital dikeluarkan oleh Certificate Authorities. Jadi ada otoritas sertifikat yang mengeluarkannya. Kemudian ada juga nanti session case itu, client server itu menghasilkan kunci simetris sementara yang unik untuk setiap sesi yang disebut dengan kunci sesinya. Kemudian juga nanti ada namanya symmetric encryption itu, ini menggunakan satu kunci bersama untuk enskripsi dan juga deskripsi data. Kemudian enskripsi simetris itu lebih cepat daripada enskripsi asimetris. Karena handshake-nya itu menggunakan enskripsi asimetris untuk membagikan kunci sesi simetris antara pihak secara aman. Nah, kemudian istilah yang terakhir adalah ada asymmetric encryption itu. Ini mengacu pada penggunaan dari sepasang kunci, yaitu ada publiknya, kemudian ada juga private-nya untuk melakukan proses enkripsinya. Data yang dienkripsi itu dengan kunci publik hanya dapat dideskripsikan melalui kunci private. Hal ini memungkinkan transmisi data yang aman. Kemudian di sini akan menggambarkan tentang penggunaan SSL ataupun TSL untuk keamanan data in transit. Nah, di sini adalah gambaran, yaitu kita bisa lihat ya di www.ssl.com itu. Nah, di sini akan kita pelajari nih, di mana negosiasi antara si klien juga si server itu, di mana terdiri dari 5 tahap nih. SSL ataupun TSL handshake itu merupakan serangkaian langkah yang memungkinkan dua pihak ataupun klien server untuk saling mengautentikasi, menyepakati standar enkripsi, dan juga membangun saluran untuk aman untuk mentransfer datanya. Gambaran ini kita bisa cek ya di www.ssl.com. Yang pertama adalah perkenalan si klien hello dari klien, di mana si browser itu mengirim pesan klien hello ke server ketika meminta situs web apakah itu aman atau tidak. Pesan ini berisi informasi penting termasuk versi SSL dan juga TSL yang didukung dengan kumpulan algoritma enkripsi ataupun chipper suite yang dapat digunakan. Kemudian langkah selanjutnya adalah respon server hello, di mana server membalas dengan pesan server hello yang mencakup versi si SSL, TLS, dan chipper suite yang tertinggi yang didukung oleh kedua belah pihak. Nah, nanti langkah selanjutnya itu adalah credential server, di mana si server itu menjanjikan sertifikat digitalnya yang diverifikasi oleh Certificate Authority ataupun CA yang bertindak seperti kartu identitas yang membuktikan keasliannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah verifikasi klien dan juga pembuatan kunci, di mana si browser klien itu akan memvalidasi sertifikat servernya. Setelah terverifikasi, browser menggunakan server public key untuk enkripsi pre-master secret, yaitu session key yang unik dan juga mengirimkannya kembali ke server. Kemudian juga membangun koneksi aman. Server mendeskripsi pre-master secret dengan private key. Server dan klien kemudian menghitung session key yang akan digunakan untuk enkripsi simetris pada semua komunikasi selanjutnya. Jadi tujuan penggunaan nih enkripsi dalam Cassandra ini adalah ada satu nih perlindungan data, yang dimana memastikan data tetap rahasia saat bergerak antar node adalah hal yang sangat penting. Data tidak dienkripsi dapat mengungkapkan informasi penggunaan sensitif juga bisnis intelijen yang bersifat rahasia perusahaan. Artinya adalah di mana si Cassandra ini melakukan enkripsi itu menjaga agar data tetap rahasia selama transmisi antar node nih. Nah, di sini adalah si peran si SSL-TSL ini dalam Cassandra melakukan enkripsi data sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak luarnya. Kemudian adalah tujuan selanjutnya untuk keaslian atau authentitas. Enkripsi SSL TLS ini tidak hanya mengenkripsi data, tetapi juga memverifikasi identitas node-node dalam klasternya. Ini memastikan bahwa node berkomunikasi dengan server yang dituju, bukan dengan si penirunya ataupun malicious impersonators. Jadi di sini adalah memastikan bahwa nih si node dan juga server itu terhubung adalah pihak yang sah. Jadi perannya si SSL TLS ini verifikasi identitas menggunakan sertifikat digitalnya. Kemudian tujuan yang terakhir adalah integritas, di mana SSL ataupun TLS ini membantu memastikan bahwa data yang dikirim belum diubah selama perjalanan. Jadi menjamin bahwa data nih tidak diubah selama proses pengiriman. Dengan peran dari si SSL TLS ini menggunakan code authentication pesan ataupun MAC untuk deteksi manipulasi datanya.
Kemudian kita masuk ke bagian terakhir adalah performance consideration. Meskipun enskripsi SL ini memberikan manfaat ya di bagian keamanan ini, tapi enskripsi ini juga membawa beban kerja ataupun performance overhead karena adanya proses enkripsi dan juga deskripsi. Dampak kinerja ini dapat bervariasi tergantung pada volume data, kemudian juga perangkat kerasnya. Beberapa strategi untuk memitigasi hal ini yaitu adalah satu, mengalihfungsikan enskripsi ataupun offloading enskripsi itu menggunakan hardware khusus ataupun overloader SSL untuk menangani proses enkripsi sehingga membebaskan sumber daya pada node-node Cassandra. Kemudian juga ada namanya kita melakukan pengaturan SSL ataupun tuning SSL, melakukan penyetelan kinerja Java yang memilih chipper suite-nya itu yang lebih efisien, memperbarui pengaturan Java Secure Socket Extension ataupun JSSI, dapat meningkatkan kinerja. Kemudian terakhir adalah kita melakukan proses monitoring, yaitu dalam memantau kinerja sistem secara teratur, menyesuaikan konfigurasi selama kebutuhan, dan juga tools-tools nih yang sering digunakan adalah node tools yang dapat membantu dalam hal ini. Jadi, enskripsi di SL ini, terkhususnya di Cassandra itu memainkan peran penting dalam memastikan data tetap rahasia ataupun confidential, kemudian juga utuh dan juga namanya otentik saat data bergerak melintasi node ataupun antar klien dan juga node. Meskipun implementasinya mungkin terlihat menakutkan ya pada awalnya, ketenangan pikiran yang didapatkan setelah mengetahui bahwa data atau aman, berarti istilahnya proses ketika interaksi ini menjadi upaya yang sangat berharga. Selain itu, adanya langkah-langkah penyetelan kayak tadi nih kinerja, kemudian juga ada praktik-praktik yang lainnya itu sehingga dapat mencapai keseimbangan antara keamanan dan juga yang tangguh kinerja yang sangat optimal. Begitulah materi hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.